Halo semuanya, di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya tentang pengaruh penggunaan dai tunggal dan dai campuran antosianin klorofil terhadap efisiensi kerja dye-sensitized solar cell atau DSSC. Nama saya Maria Alfreda Hoar dengan NPM 52190055. Pendahuluan, sel surya merupakan salah satu perangkat yang dapat mengkonversi energi matahari menjadi energi listrik. Sel surya terdiri dari 3 jenis yaitu silicon solar cell, polymer solar cell, dan dye-sensitized solar cell atau DSSC. Jenis sel surya yang saat ini sedang menarik banyak perhatian kalangan akademis maupun industri yaitu jenis DSSC karena menawarkan solusi energi terbarukan dengan tingkat polusi yang rendah, ramah lingkungan, dan biaya produksi listrik yang murah. DSSC ini pertama kali diperkenalkan oleh O'Regan dan Gratzel pada tahun 1991 dan lebih dikenal dengan sel Gratze. Pada gambar DSSC tersebut secara umum tersusun secara sandwich yang terdiri atas elektroda kerja yang terdiri dari substrat, semikonduktor, dan dye, serta larutan elektrolit dan counter elektroda yang terdiri atas substrat dan katalis. Salah satu semikonduktor yang dapat diaplikasikan pada DSSC adalah TiO2 atau titanium dioksida. TiO2 memiliki daya absorbansi hanya pada panjang gelombang ultraviolet sehingga dibutuhkan sensitizer untuk memperluas spektrum penyerapan TiO2 hingga mencapai spektrum cahaya tampak. Metode penelitian A. Alat dan bahan. Alat yang digunakan pada penelitian ini antara lain multimeter, potensiometer, magnetic stirrer, hot plate, furnace, peralatan gelas, mortar, alu, porselin, dan spektrofotometer UV vis. Bahan yang digunakan antara lain bayam merah, daging buah naga, daun pandan, daun singkong, kaca fluorin tin oksida atau FTO, serbuk TiO2, etanol, asam asetat, aquades, asetonitril, potasium iodin, pensil 2B, dan lilin. B. Prosedur kerja. Yang pertama, preparasi substrat. Substrat kaca dipotong dengan ukuran 2,5 x 2 cm. Kaca konduktif TCO atau transparan konduktif oksida yang digunakan sebagai substrat adalah jenis FTO atau fluorin tin oksida. Bersihkan substrat FTO menggunakan aquades selama 10 menit untuk menghilangkan materi pengotor pada substrat kaca FTO dan keringkan menggunakan hair dryer. 2. Sintesis dan deposisi pasta TiO2. Pembuatan pasta TiO2 dengan cara melarutkan 3,5 gram serbuk TiO2 ke dalam 15 ml aquades dan diaduk menggunakan magnetic stirrer di atas hot plate sampai terbentuk pasta TiO2. Selanjutnya, pasta TiO2 dideposisikan pada substrat FTO 2x2 dengan teknik Dr. Blade hingga membentuk lapisan tipis yang merata. 3. Pembuatan ekstraksi dye. Dye tunggal diekstraksi dari buah naga, bayam merah, daun pandan, daun singkong. Masing-masing dye sebanyak 20 gram yang telah dipotong kecil-kecil digerus dengan mortar hingga halus. Selanjutnya, masing-masing dye dimeserasi atau rendam di dalam pelarut yang terdiri dari 25 ml etanol, 4 ml asam asetat, dan 20 ml aquades selama 24 jam, kemudian disaring menggunakan kertas saring ke dalam botol. Masing-masing dye digunakan 20 ml sebagai dye tunggal. Untuk dye campuran diperoleh dari gabungan 2 jenis dye tunggal. Sebanyak 10 ml ekstrak buah naga ditambah 10 ml ekstrak daun pandan dan 10 ml ekstrak bayam merah
ditambah 10 ml ekstrak daun singkong. 4. Pembuatan elektrolit. Larutan elektrolit dibuat dari 0,83 gram Ki, 10 ml asetonitril, dan 0,127 gram iodin. Ki dilarutkan dalam asetonitril, diaduk menggunakan magnetic stirrer. Selanjutnya, ditambahkan iodin dan diaduk lagi sampai homogen. Larutan elektrolit yang sudah jadi disimpan dalam botol dan dibungkus dengan aluminium foil. 5. Pembuatan counter elektroda. Karbon menggunakan grafit dari pensil 2B atau Faber-Castell dan jelaga api lilin. Pensil 2B diarsir pada bagian konduktif FTO hingga merata, kemudian kaca dibakar di atas nyala lilin dengan posisi arsiran menghadap api. Pembakaran dilakukan hingga jelaga api menutupi permukaan konduktif FTO. 6. Pembuatan lapisan sandwich DSSC. Substrat FTO yang telah dilapisi karbon diletakkan pada bidang datar dengan permukaan yang berlapis karbon menghadap ke atas, kemudian di atasnya diteteskan larutan elektrolit dan substrat FTO yang telah dilapisi TiO2 dan dye sehingga membentuk lapisan sandwich. Supaya lapisan kuat dan tidak bergeser, maka kedua sisi dijepit dengan penjepit kertas dan lapisan DSSC siap diuji. 7. Karakterisasi dan pengujian. Ekstrak dye tunggal dan dye campuran dikarakterisasi menggunakan spektrofotometer UV vis. Pengujian lapisan DSSC menggunakan multimeter digital di bawah sinar matahari langsung. Pengujian dilakukan dengan mengukur tegangan dan arus. Yang berikut hasil dan pembahasan. Gambar ini menunjukkan daya serap atau absorpsi dye antosianin buah naga dan bayam merah berada pada panjang gelombang 400 nanometer, 500 nanometer, dan 600 nanometer dengan nilai absorbansi buah naga 0,842%, 0,902%, 0,741%, dan nilai absorbansi bayam merah yaitu 0,850%, 0,844%, 0,738%. Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa daerah serapan maksimum buah naga berada pada panjang gelombang 500 nanometer. Hasilnya mendekati seperti penelitian sebelumnya. Buah naga yang mengandung antosianin mempunyai spektrum absorbansi atau daya serap pada panjang gelombang 533 nanometer. Pada gambar tersebut dapat dilihat juga bahwa bayam merah memiliki daerah serapan maksimum pada panjang gelombang 400 nanometer. Hasilnya bersesuaian seperti yang dilakukan peneliti sebelumnya, yaitu mengekstrak bayam merah yang mengandung antosianin dengan nilai panjang gelombang 400 sampai 536 nanometer. Nilai absorbansi buah naga lebih tinggi daripada nilai absorbansi yang dimiliki bayam merah. Hal ini menunjukkan ekstrak buah naga lebih berpotensi dalam menyerap radiasi energi yang diberikan. Gambar ini menunjukkan daya serap atau absorpsi dye klorofil daun pandan dan daun singkong. Daya serap berada pada panjang gelombang 400 nanometer, 500 nanometer, 600 nanometer dengan nilai absorbansi daun pandan yaitu 0,853%, 0,760%, 0,674%, serta nilai absorbansi daun singkong yaitu 0,839%, 0,721%, 0,629%. Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa daerah serapan maksimum daun pandan berada pada panjang gelombang 400 nanometer dengan nilai absorbansi 0,853%. Hasilnya mendekati yang dilakukan peneliti sebelumnya. Daun pandan yang mengandung klorofil mempunyai spektrum absorbansi pada panjang gelombang 400 nanometer. Daun singkong memiliki daerah serapan maksimum pada panjang gelombang 400 nanometer. Daerah serapan ini mendekati seperti penelitian sebelumnya yaitu
Daun singkong yang mengandung klorofil memiliki daerah serapan pada panjang gelombang 415,50 nanometer. Puncak absorbansi maksimum daun pandan sama dengan daun singkong, yaitu berada pada panjang gelombang 400 nanometer. Namun, nilai absorbansi daun pandan lebih tinggi dari daun singkong. Hal ini menunjukkan bahwa daun pandan lebih berpotensi dalam menyerap radiasi energi yang diberikan. Gambar ini menunjukkan daya serap campuran diantosianin klorofil yang berasal dari buah naga tambah daun pandan dan bayam merah tambah daun singkong. Buah naga tambah daun pandan memiliki nilai absorbansi 0,831%, 0,907%, 0,823%, dan nilai absorbansi bayam merah tambah daun singkong yaitu 0,844%, 0,868%, 0,722%. Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa daerah serapan maksimum yang dimiliki campuran buah naga tambah daun pandan, bayam merah tambah daun singkong. Campuran dai ini menunjukkan adanya peningkatan nilai absorbansi yang diperoleh jika dibandingkan dengan dai sebelum dicampur atau dai tunggal. Hal ini juga menunjukkan masing-masing dai memberikan sumbangan absorbansi pada daerah puncak serapannya. Hasilnya bersesuaian dengan peneliti sebelumnya yang mencampur diantosianin klorofil. Puncak absorbansi yang diperoleh berada pada panjang gelombang 500 nanometer sampai 550 nanometer. Pada tabel ini menunjukkan efisiensi kerja DSSC dari beberapa jenis dai. Berdasarkan nilai efisiensi DSSC, dapat dilihat bahwa setiap jenis dai memiliki nilai efisiensi yang berbeda-beda. Dari data tersebut, terlihat bahwa penggunaan campuran dai meningkatkan efisiensi kerja DSSC. Efisiensi yang diperoleh dari campuran dai yaitu 0,00282991% dan 0,00222504%. Hasilnya bersesuaian dengan karakteristik absorbansi yang telah diuji. Absorbansi tertinggi diperoleh dari campuran dai. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dai dari buah naga, bayam merah, daun pandan, daun singkong, campuran buah naga, daun pandan, bayam merah, daun singkong memiliki nilai absorbansi yang berbeda-beda. Efisiensi tertinggi berasal dari campuran dai buah naga daun pandan yaitu 0,00282991%. Sekian dan terima kasih.